Halo guys, welcome back to Papio Channel. Di depan kami ini adalah kotak server yang sudah saya pakai kurang lebih selama 4 tahun. Buat kamu yang penasaran, saya akan membagikan cara atau perangkai diagramnya. Ada kotak server yang dilengkapi dengan termostat dan kipas pendingin. Di sini ada 2 kipas di in dan 2 kipas di outnya ya. Jadi itu dia barangnya ada di sana. Kita akan coba rakit. Simak video ini dari awal hingga habis. Jika kamu suka, bisa klik like, share, and subscribe. Oke, jadi rekan-rekan di sini saya akan coba rangkai pendingin untuk DVR CCTV dan juga modem atau routernya ya. Di sini saya sudah sediakan dilengkapi dengan 3 kipas pendingin, kemudian ada juga power supply-nya, dan di sini ada DVR dan modemnya. Oke, jadi sebagai gambaran nantinya saya akan coba pasangkan kipas pendingin pada DVR CCTV yang ada lubang kisi-kisinya ini ya. Ada 2 kipas karena di sini di bagian bawah ini cukup panas, di situ bagian motherboard dan harddisknya ya, cukup cepat panas di situ. Jadi saya akan butuh 2 kipas di bagian bawah dan 1 kipas untuk pendingin modem atau routernya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah penampakan termostat 12 volt DC nya yang kita pakai nanti menggerakkan kipasnya secara otomatis sesuai suhu yang kita setel. Pertama-tama kita rakit fan-nya ini menjadi tatakan DVR menggunakan baut 6 atau 8, ini masih bisa masuk. Jadi 2 fan ini kita buat sebagai tatakan untuk DVR nanti yang akan diletakkan di atas ya. Untuk alur anginnya kamu bisa terserah mau dia anginnya arahnya masuk ke dalam DVR atau keluar, itu tidak ada patokan dari saya di sini, tapi saya di sini memakai alur flow-nya mengembuskan ya ke dalam DVR. Setelah semua baut dudukan terpasang, kemudian kita pasangkan karet damper ini ya. Ini karet speaker, kamu bisa cek aja di deskripsi, link saya sertakan semua di situ. Nah, ini karetnya kita lem ke ujung bautnya. Ini sebagai peredam getaran supaya dia tidak getar terhadap kipas, kemudian sama dengan mejanya ya. Jadi damper ini sebagai peredam getaran. Oke, ini adalah penampakan PCB termostatnya. Jadi di sini ada 4 kutub, perhatikan dengan jelas ya. Di sini ada K0. Nah, K0 ini untuk output positif ke kipas ya. Kemudian di sebelahnya ada K1. Nah, K1 ini di jumper ya. Di jumper itu dari plus 12 volt yang di sebelahnya itu adalah input dari power supply. Nah, jadi 12 volt dengan K1 ini di jumper. Nah, 12 volt itu adalah power input dari power supply-nya. Kemudian yang paling kanan GND atau ground itu adalah input negatif dari power supply ya. Jadi jangan salah guys. Oke, mari kita akan coba rakit. Selanjutnya kita coba rakit ini kabel positif ke seluruh kipasnya. Ada 3 kipas ini. Ketiga kabel positifnya kita satukan. Gulung menjadi satu, kemudian pasangkan ke papan termostat tadi itu ke terminal K0. Jangan salah, ke terminal K0 ya. Jadi ketiga positif kipasnya disatuin, kemudian masukkan ke terminal 30. Selanjutnya setelah kabel positif kipas kita satuin ke terminal 30 K0, kemudian kabel negatif kipas yang warna hitam itu ketiganya kita satukan juga, kita satuin, kemudian kita pasang langsung ke negatif power supply ya. Jangan salah, langsung ke negatif power supply. Untuk terminal di power supply-nya cukup jelas ya, di situ ada V negatif, kemudian ada V positif, dan yang paling kanan itu adalah V adjusternya, itu ada adjuster besar tegangan yang dikeluarkan. Itu tidak perlu kamu otak-atik, yang kita perlu fokus di sini ada jangan pasangkan negatif dan positif, jangan salah kabel ya. Oke teman-teman, jadi di penampakan termostatnya, jadi untuk GND itu adalah negatif power supply yang paling kanan, jangan salah ya, warna hitam. Kemudian 12V itu adalah input powernya dari power supply. Nah, itu adalah V positif warna merah. Kemudian 12V ini kita jumper ke K1 itu ya. Kita jumper ke K1 itu adalah sebagai switchnya nanti untuk memberikan power ke kipas. Dan paling kiri itu adalah K0, itu adalah positif ke kipas. Jadi jangan salah ya Kak.
Sebelum masuk ke penyetelan, kita pasangkan dulu si kabel sensor termostatnya ini warna hitam. Biasanya ini sepaket ya, sepaket dengan termostatnya, cuman dia kondisinya belum terpasang. Jadi ini gampang, dia ada soketnya dan ini penampakan batang sensornya. Jadi kami tinggal masukkan aja soket putih ini ke papan PCB-nya ya. Jadi ini nanti untuk membaca suhu, nanti dia akan mengirim sinyal suhu ke papan PCB-nya. Oke guys, jadi nantinya pada saat pertama kali hidup di termostat kamu nanti akan tersetting atau tersave secara acak. Mungkin saya ini ada di 34,5 ya. Saya akan coba turunkan, inilah settingan dasar, ini tidak jadi patokan. Saya akan menurunkan hitungan atau bekerja suhunya pada saat pertama kali ya. Caranya tekan aja sekali tombol paling kiri, kemudian paling kanan untuk mengurangi, yang tengah untuk menambahkan. Di sini saya akan coba turunkan, saya akan coba naikkan ke 32,0 ya. Jadi 32,0 ini adalah patokan dasarnya nanti suhu ini bekerja atau switchnya bekerja ya. Nah, ini kita biarkan nanti otomatis tersave ya, jadi di 32,0. Oke, masuk ke langkah berikutnya. Jadi ini tadi setelah kita setting di 32,0, kemudian kita setting P0 nya, tekan lama aja, tombol paling kiri tekan lama hingga muncul nanti P0, kemudian tekan paling kanan, kita pilih yang C ya. Jadi ada dua pilihan, hot dan C. Kita akan mendinginkan sistem kerjanya dari suhu tinggi ke suhu rendah ya. Jadi kita kerjakan switchnya itu dengan sistem cold atau mendinginkan. Jadi caranya itu tekan aja paling kiri tadi hingga muncul P0, kemudian tekan tombol paling kanan, kita arahkan hingga C. Kemudian lanjut kita akan setting suhunya, yang bekerjanya dia ada di berapa. Caranya sama, kita tekan lama paling kiri hingga muncul P0. Jika muncul P0 tekan tombol tengah hingga muncul P1, kemudian tekan tombol paling kiri. Nah, itu ada 2,0, berarti ada selisih suhunya. Jika tadi 32, berarti tambah 2 berarti 34, nanti dia kipasnya akan hidup. Kita akan coba setting lagi, pilih P1, kemudian untuk menambah mengurangi selisihnya ada paling kanan ya, paling kanan untuk mengurangi selisih jumlah, kemudian tombol tengah untuk menambahkan selisihnya ya. Saya akan coba di sini tambahkan 2, sekian ya, atau 2,0 saya akan taruh. Tadi di suhu dasarnya dia itu 32 ya. Jadi jika ditambahkan 2 berarti itu menjadi 34. Saya akan coba cek ya di sini. Nanti kipas itu akan bekerja di suhu 34 dan kipas akan otomatis mati di suhu 32 yang berdasarkan pembacaan di sensornya ini. Jadi ini ada sensornya berupa batang besi yang kecil ini, itu adalah sensornya. Kita akan coba arahkan ke kipas. Oke, jadi pada suhu yang terbaca di bawah 32 ini kipas sudah mati ya. Kemudian kita akan coba naikkan lagi, saya akan coba sentuh, dia akan membaca suhu badan saya, dan tapi nanti sudah mencapai di 34 derajat Celcius. Nah, kipas ini akan kembali hidup untuk mendinginkan si sensor panas ini. Oke, jadi pada saat suhu terbaca 35 atau 34 lebih, ini kipas otomatis hidup ya, dan dia akan tetap mendinginkan sensor termostat ini hingga kembali menuju ke 32, kipas akan kembali mati. Jadi seperti itu sekarang kerja nanti akan berulang-ulang, tinggal kita menyeting mau bekerja dan matinya di suhu berapa ya guys. Oke, setelah selesai merakit, saya akan ilustrasikan posisi kipas ini. Dua akan menjadi tatakan ya, menjadi tatakan untuk mengembuskan angin ke bagian kisi-kisi DVR-nya. Jadi DVR nanti akan saya letakkan di atas kipas ini. Angin terserah mau referensi hembus atau hisap terserah. Kemudian di sini nanti saya letakkan juga si sensor suhunya. Itu sensor suhunya akan saya letakkan di bagian belakang DVR ya, karena biasanya bagian suhu yang cepat tinggi panas itu di bagian belakang, di bagian DVR. Tinggal referensi kamu terserah mau pembacaan dan posisinya di mana. Oke guys, jadi kira-kira seperti ini ilustrasinya. Dua kipas sebagai tatakan DVR-nya di bagian bawah, kemudian satu kipas untuk pendingin PSU atau power supply-nya, dan juga modem atau routernya yang ada di atas DVR, kurang lebih seperti ini ya. Oke, jadi rekan, itu dia kurang lebih konfigurasi atau settingannya. Nanti tinggal kamu setting aja selisih tambahan suhunya itu berapa dan dasar bekerja itu berapa. Kalau di video ini tadi saya taruh di settingan 32,0,
Kemudian untuk selisihnya, cara kerja kipasnya itu saya taruh di selisih 2 derajat Celcius, jadi totalnya 34 ya. Jadi kipas ini akan hidup di suhu 34 ke atas dan dia akan mati dengan otomatis apabila suhu yang terbaca sudah berada di bawah 32 derajat Celcius ya. Jadi itu deh guys yang bisa saya bagikan dalam video ini. Apabila kamu masih banyak pertanyaan, kamu bisa lemparkan aja di kolom komentar. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam video ini. Jika kamu suka, kamu bisa klik like, share, and subscribe. Akhir kata saya ucapkan stay safe, stay healthy, stay tune on Papio Channel.